Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها عافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin para jamaah salat Idul Fitri yang mendapat kemuliaan dari Allah. Kita melaksanakan Idul Fitri ini adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kesempatan kita agar kita bisa sujud kepadanya. Kita yang beruntung apabila kita bisa melaksanakan sholat. Kita yang beruntung apabila kita melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa. Karena semua akan mendapat bayaran dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika seorang meninggal dunia, maka tempat di akhirat nanti hanya ada dua, sorga atau neraka. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita di dalam menjalankan kebaikan, beruntung dan bersyukur, ini merupakan ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitri dikatakan karena kita merayakan satu perayaan yang istimewa. Apa rahasianya kita rayakan hari ini? Karena setiap bulan Ramadan Allah bebaskan 1 juta manusia yang namanya dahulu tercantum di dalam pintu neraka dirubah menjadi nama yang tercantum di pintu surga. Dan di akhir bulan Ramadan dilipat gandakan seperti jumlah dari awal sampai akhirnya. Dan ini setiap bulan Ramadan. Maka berapa banyak manusia-manusia yang dibebaskan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Maka itu kita rayakan hari ini, dikatakan hari raya Id, kegembiraan buat kita, hari raya Al-Fitri yang suci, kembali ke dalam kesucian. Karena inilah setelah dibersihkan 1 bulan lamanya, maka dibersihkan itu kemudian bersih di dalam segala-galanya daripada kesalahan dan daripada dosa, maka pantas kalau hari ini dikatakan adalah hari yang penuh dengan kesucian. Maka itu hadirin rahimakumullah, ketahuilah di dalam kesucian yang kita cari dalam Idul Fitri ini adalah bukan sekedar kebersihan di dalam pakaian. Laisal Id liman labisal jadid walakinil Id liman ta'atu lillahi yazid. Id itu hakikatnya bukan pakaian baru, akan tetapi adalah siapa orang yang takwanya kepada Allah bertambah, maka dialah yang pantas untuk merayakan hari kemenangan ini. Dan alhamdulillah kita yakin semua kita tergolong daripada orang-orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya ini.
Kemudian yang terpenting lagi adalah kebersihan secara batin. Batin kita jangan sampai menyimpan bangke. Jangan sampai menyimpan kotoran. Kotoran iri, kotoran dengki, kotoran hasut, kotoran dendam. Ini bangke. Yang ketika seseorang, coba pikirkan, ketika dia sholat, dia bawa bangke tikus. Apakah nyaman? Ketika seorang tidur, dia bawa tidur dengan bangkai tikus, maka ini tidak akan nyaman. Maka inilah umpama orang yang hatinya penuh dengan kebencian, dan biasanya yang seperti ini nanti dia akan cepat dapat penyakit. Dan ketika dia dapat penyakit, maka itulah daripada hukuman dari Allah di dunia. Mudah-mudahan di akhirat tidak dihukum lagi. Hadirin rahimakumullah dan hadirat. Maka dari itu pentingnya kita untuk membersihkan hati. Dunia hanya sementara. Kita ini hidup hanya menunggu kematian. Sisa hidup kita ini hanyalah tinggal detik-detik menunggu kematian. Hari Jumat pagi subuh kemarin, ada saya dikabarkan satu ustadz meninggal dunia. Sahur normal biasa, mimpin sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, akhirnya dia buka mic, kemudian langsung di situ dia jatuh pingsan. Kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit dan ternyata umurnya sudah tidak ada. Padahal sehat, padahal normal. Inilah kehidupan. Maka yang beruntung adalah siapa orang yang punya kesiapan baik untuk rumah masa depan. Rumah masa depan itu apa? Rumah masa depan itu adalah akhirat. Karena kita tidak tahu sedetik ke depan yang ada pada kita, bagaimana Allah yang akan Allah perbuat kepada kita. Maka dari itu, kesempatan dalam lebaran ini kita saling maaf-memaafkan. Bukan hanya saja dengan jabatan tangan, tapi hati. Yang terpenting, hati kita maafkan saudara-saudara kita. Kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, maka belajarlah untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita. Kalau kita nuntut kepada saudara-saudara kita, dia banyak salah, pikirkan bagaimana nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang banyak melakukan kesalahan. Diriwayatkan ketika itu di akhirat ada satu orang menuntut, ya Rabb, fulan banyak kesalahan padaku. Maka di akhir daripada riwayat itu dikatakan, Allah perlihatkan di sana ada istana yang luar biasa yang terbuat dari emas dan perak. Maka orang itu bertanya, ya Rabb, itu punya siapa? Maka dijawab, itu buat orang yang bayar maharnya. Apa maharnya? Maharnya adalah memaafkan saudaranya. Ya Rabb, aku telah maafkan saudaraku yang melakukan kesalahan kepadaku. Maka setelah itu diperintahkan, gandenglah saudaramu, masuklah kalian ke dalam istana itu. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu oleh gangguan syaitan. Dunia ini sifatnya sementara. Kalau kita hanya mengenal dunia, mencari dunia, mengejar dunia, akhirat miskin. Tidak punya rumah masa depan. Di dunia umur hanya 60-70 tahun. Di akhirat bukan 70, bukan 70.000 tahun, bukan 700.000 tahun, tapi abadi. Maka rugi kalau kita mengorbankan akhirat kita, menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia yang sebentar. Diriwayatkan ada orang yang paling susah di dunia tapi ibadah. Ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan jarinya ke dalam sorga. Baru jarinya. Kemudian ditanya, apakah pernah engkau merasakan kesusahan? Padahal hidupnya awal gak pernah merasakan kesenangan. Susah terus.
Ketika jarinya baru dimasukkan ke dalam sorga, maka ditanya, apa engkau pernah mengalami kesusahan? Dia menjawab, tidak pernah ya Allah. Sedikit pun aku tidak pernah merasakan kesusahan. Itu baru jarinya, belum tubuhnya masuk sorga. Sebaliknya, orang yang dalam kehidupannya senang, rumahnya kaya raya dan lain-lainnya, mewah dan lain-lainnya, tapi nggak pernah ibadah, tapi nggak pernah melaksanakan taat, dimasukkan ke dalam neraka jarinya. Baru saja jarinya dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditanya, pernahkah engkau merasakan kesenangan? Maka dia mengatakan, tidak pernah dalam seumur hidupku aku merasakan kesenangan. Itulah pedihnya daripada siksa api neraka. Padahal itu hanya baru sebagian tubuhnya, tapi sudah melupakan daripada nikmat-nikmat yang ada di dalam dunia. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Jangan kita tertipu. Maka dari itu penting untuk kita hadir, untuk dengar ceramah, untuk dengar nasihat. Kenapa? Karena ini untuk memotivasi diri kita, agar diri kita itu terus diberikan masukan kebaikan, sehingga tidak tertipu oleh tipuan dunia dan syaitan. Kita pun beruntung masuk ke dalam akhirat di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, dijadikan ilmu kita manfaat, jadikan hati kita hati yang senantiasa saling sayang, saling cinta, saling memaafkan. Ketahuilah siapa mereka yang dahulu meminta maaf, maka dia artinya mencari kedekatan kepada Allah. Ketika ada orang minta maaf tapi orang itu tidak dimaafkan, itu bukan urusan dia. Yang penting urusan dia sama Allah sudah beres. Dia sudah minta maaf. Maka beruntung orang-orang yang dibukakan hatinya lapang untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua adalah suatu kebaikan buat kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu wa sami'al alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب الرسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسدد الباقين ورضي الله عنهم اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين ya Ar-Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau yang menjadikan kami di tempat ini ya Rabb. Kami melaksanakan ibadah solat yang kami lakukan mencari keridhaan-Mu. Maka jagalah diri kami dari api neraka ya Rabb. Pelihara kami dan anak-anak kami, keluarga kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah, yang menguasai langit dan bumi. Ya Allah, yang menjadikan hamba-hamba semua berkumpul di tempat ini. Engkau yang menjadikan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Maka ya Rabbi, sebagaimana Engkau telah gerakkan hati-hati hamba, jasad-jasad hamba untuk berkumpul di tempat ini, maka gerakan hati-hati hamba untuk selalu mencari kelezatan, kenikmatan di dalam kedekatan kepadamu ya Allah. Bukakan hati umat Nabi Muhammad, berikan cahaya kepada umat Nabi Muhammad, berikan cahaya pada hati para hadirin dan hadirat, agar kami merasakan kedekatan kepadamu ya Rabbi, agar kami merasakan kelezatan ketika kami menyebut namamu ya Allah. Getaran-getaran keindahan berikan pada kami rasa ketika kami menyebut namamu ya Allah. Getarkan kepada hati para hadirin dan hadirat, agar hati-hati kami merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, kedamaian ketika kami menyebut namamu ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Rapihkan diri kami ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah, sebelum kami kembali kepadamu, sebelum kami kembali masuk ke dalam kubur, sebelum kami Engkau cabut nyawanya, sebagaimana telah terdahulu orang-orang yang mendahului kami, orang tua kami, bahkan kawan-kawan kami, bahkan orang-orang yang lebih muda dari kami, telah Engkau panggil mereka. Maka ya Rabbi, sebelum Engkau panggil kami, maka persiapkan diri kami untuk menghadap kepadamu dengan amal-amal kebaikan, dengan hati yang bersih, dengan cinta kepada sesama kami, dengan keindahan yang Engkau telah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Engkau telah berikan kepada para sahabat, di dalam saling mencintai, di dalam saling berbagi, di dalam kebersihan hati. Ya Allah, pandanglah para hadirin dan hadirat, pandanglah hati-hati kami. Apabila ada kekacauan dan kerusakan, maka bersihkan dan rapihkan ya Allah. Apabila ada hajat-hajat tertunda, kabulkan ya Allah. Apabila ada keinginan-keinginan, maka berikan keinginan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang berkah ya Allah. Dan jadikan hati kami hati yang zuhud, yang tidak cinta, yang tidak tamak, tidak rakus kepada dunia, dan tidak pecah dan tidak mudah dipecah belah hanya sekedar dibayar dengan keduniaan. Untuk memilih pemimpin kami tidak mudah untuk diberikan bayaran, karena ya Rabbi, ini adalah tanggung jawab kami kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam hati umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keteguhan tidak akan menjual agamanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, sehingga Engkau percayakan kami mendapat pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjadikan kami sejahtera dan keberkahan. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala